Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal saat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, bruder, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mendengarkan bacaan Injil pada pagi hari ini, saya rasa jelas apa yang diminta oleh Yesus untuk kita renungkan, yaitu perintah untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, sama seperti Yesus mengasihi para muridnya. Dan lebih jauh dari itu, Yesus mengatakan bahwa tanda kita menjadi murid-murid Yesus adalah ketika ada semangat saling mengasihi. Dan saling mengasihi, sekali lagi kita diajak untuk mengasihi satu dengan yang lain seperti Yesus mengasihi para murid. Dan bagi saya secara pribadi untuk melakukan ini ketika merenungkan itu ya tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kita tahu sendiri bagaimana Yesus mengasihi murid-muridnya. Kita tahu sendiri dalam perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya ada banyak sekali cerita atau kisah atau kesempatan di mana para muridnya ini tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Mulai dari pemahamannya, Yesus habis membuat mukjizat, para murid masih tidak percaya. Ketika diminta mengusir setan, para murid tidak bisa. Yesus tetap sabar. Dan puncaknya adalah ketika Yesus sedang menderita sengsara, para muridnya bubar, kabur, bahkan ada yang menyangkal, yaitu Petrus sendiri. Tapi toh dengan itu semua, Yesus tetap mau mengasihi dengan penuh kasih tentu saja, dengan sepenuhnya. Tetap saja para murid itu, selain Yudas Iskariot tentu saja, akhirnya toh diangkat menjadi pewarta juga. Itulah kasih yang diharapkan juga muncul dalam diri kita. Karena dalam permenungan saya tidak ada kasih kalau tidak ada pengorbanan. Ketika kita mengatakan kepada orang lain, aku mengasihimu, atau aku cinta padamu, atau I love you, itu menuntut pengorbanan pasti. Bukan hanya soal mencintai pasangan dan lain sebagainya ya, tetapi dalam hidup kita ketika kita ingin mengasihi orang lain selalu ada hal yang mungkin kita korbankan untuk menunjukkan kalau kita mengasihi orang tersebut. Ada satu pengalaman yang saya tidak menduga bahwa pengalaman itu menjadi menjadi pengalaman yang membuat saya belajar soal mengasihi, bukan soal yang berat tetapi hal-hal yang memang bisa dilakukan sehari-hari. Ini terjadi kurang lebih tahun 2008 ketika saya frater tingkat 3. Dan saat itu retret angkatan, kami setiap tahun itu ada retret angkatan 10 hari, di tempatnya pindah-pindah, dan kebetulan waktu itu tempatnya di Sangkal Putung, Klaten. Dan saat itu Romo pembimbing kami itu mengajak kami untuk merenungkan sesuatu tapi belum tahu apa, dengan cara kami diminta untuk berjalan dari Sangkal Putung ke Gua Maria Sriningsih, jalan kaki. Saya tidak tahu nih jauh atau dekat, saya nggak ngerti, karena pasti sudah ada yang pernah berjalan lebih jauh pasti. Tapi yang beda adalah tidak sekedar berjalan, kami berjalannya itu harus berdua-dua seperti Yesus yang mengutus
Yesus mengutus muridnya berdua-dua atau seperti murid Emmaus berdua-dua. Jadi dua-dua. Dan untuk memilih pasangan itu kami diminta merem, berdoa, lalu wajah pertama yang muncul di benak kami itulah partnernya. Partnernya ya teman seangkatan itu. Akhirnya kami merem semua, lalu melek gitu, lalu ditanya, "Siapa?" Ini. Dan akhirnya saya dapat teman saya yang sekarang jadi romo, yang baru studi di Roma. Itu ketika mendapat dia spontan, waduh gitu, waduh, karena orangnya baik, kami juga cukup dekat, tapi nggak kuat jalan. Nggak kuat jalan, orangnya itu baik tapi nggak kuat jalan. Waktu itu 2008 saya masih cukup oke fisiknya, karena ya masih sering macam-macam olahraga. Sekarang perutnya wis offset, udah lain. Tapi ketika pertama senengnya itu karena kami biasa ngobrol, tapi nggak senengnya ini pasti nanti ada sesuatu, karena perintahnya dari Romo itu berjalannya harus bareng terus, sampainya juga harus bareng. Kemudian kalau salah satu capek ya yang lainnya menyesuaikan, kalau salah satu mau istirahat ya yang satunya harus istirahat walaupun masih kuat dan lain sebagainya ya. Dan terjadilah apa yang saya khawatirkan. Ketika mulai jalan awal-awal masih ceria gitu-gitu, ngobrol-ngobrol dengan baik. Tapi 15 menit kemudian sudah mulai itu, sikilku kok loro ya. Ora apa-apa, rung biasa wae, saya begitu. Sik leren sik, duduk dulu. Padahal saya belum capek, baru 15 menit, tapi ya wes harus menemani. Lalu yuk mangkat lagi, berangkat lagi. Sebentar, wah kesele, lingguh meneh. Istirahat lagi dan lain seterusnya seperti itu. Saya dalam hati jane jengkel, tetapi ya karena ingat perintah Romo tadi, jalan harus bareng, kalau istirahat ya istirahat bareng, kalau sampai juga harus bareng. Dalam benak saya itu pengen cepet sampai ke Gua Maria Sriningsih, lalu bisa cepet pulang begitu. Lalu dinamika itu terus terjadi sampai Sriningsih berdoa, selesai berdoa pulang sampai ke Sangkal Putung lagi kami mengadakan refleksi. Nah, refleksinya itu yang membuat saya tidak menduga. Teman saya ini itu kemudian mengatakan begini, saya merasakan kasih Allah begitu luar biasa dari teman saya sepanjang perjalanan. Saya dalam hati, aku ki mangkel ya, kasih Allah dari mana? Karena ketika saya merasa capek, dia memberi semangat. Saya pengen istirahat, dia kemudian menemani. Saya pelan, dia ikut pelan, tidak lalu meninggalkan. Saya pengen naik bis, dia mengingatkan. Itu bagi saya kasih Allah yang luar biasa. Wah, saya dalam hati, seneng sih. Seneng tapi juga mikir gitu loh, bahwa janjane saya tidak ingin menunjukkan itu semua. Sebenarnya saya hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Romo pembimbing. Bukan karena saya baik, bukan. Ya baik sih, tapi maksudnya ada sebuah hal yang kemudian saya renungkan, saya itu tidak bermaksud melakukan sesuatu yang luar biasa untuk teman saya ini. Ya biasa saja, seperti yang sudah diharapkan oleh Romo pembimbing kami. Dari situ kemudian saya merenungkan bahwa ketika kita melakukan perbuatan kasih, itu kadangkala kita tidak perlu berpikir hal-hal yang luar biasa. Misalnya kalau sakit ditemani, ini sudah luar biasa ini. Kalau misalnya salah diampuni, itu juga sudah luar biasa. Tetapi kalau kita melaksanakan apa yang seharusnya kita lakukan untuk orang yang kita kasihi, bagi saya itu sudah cukup untuk ada jiwa berkorban dalam diri kita. Kalau saya tadi merenungkan, ketika saya pengen sampai cepat lebih dulu itu kan ego saya. Kadangkala yang perlu kita korbankan itu untuk mengasihi orang lain itu hanya sekedar ego kok. Ego yang kadangkala ingin kita dikasih lebih dahulu untuk bisa mengasihi orang lain. Keinginan untuk dibahagiakan terlebih dahulu untuk bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Maka pengorbanan yang saya maksudkan atau Yesus maksudkan ketika mengajak untuk mengasihi seperti Yesus sendiri, bukan berarti kita harus mati.
untuk orang yang kita kasihi, bukan berarti kita harus menderita untuk orang yang kita kasihi, tapi kita juga bisa mengorbankan ego diri kita, keinginan-keinginan yang membuat orang yang kita kasih tidak bahagia, hal-hal yang membuat mereka yang kita kasihi ini merasa menderita, kita bisa mengorbankan itu, mematikan apa yang membuat orang yang kita kasihi tidak bahagia. Maka dari pengalaman itu juga ajakan Yesus ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, suster bruder sekalian, bagaimana kita berupaya mematikan keinginan-keinginan ego ataupun hal-hal yang membuat orang yang kita kasihi tidak bahagia. Sekali lagi, kita tidak perlu mati, tidak perlu menderita, tapi kadangkala kita cukup mematikan ego kita, mengurangi kebiasaan yang membuat orang lain tidak bahagia untuk berkorban demi mengasihi sesama kita. Apakah kita sudah melakukannya? Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.